Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat ilmiah. Di video kali ini kita akan mempelajari cara menyusun bab 1 karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkat. Adapun penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Baiklah sahabat ilmiah, berikut adalah sistematika bab 1 karya tulis ilmiah. Bab 1 atau pendahuluan meliputi 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan, 4. Hipotesis, 5. Manfaat. Berikut mari kita pelajari bagaimana menyusun bab 1 sesuai sistematikanya. Kita mulai dari bab 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan landasan utama dibuatnya sebuah karya tulis dan merupakan hal kedua yang harus ditulis setelah judul. Latar belakang adalah alasan utama kenapa kita mengangkat judul karya tulis tersebut. Nah, untuk siswa SMA biasanya hanya menargetkan penulisan latar belakang maksimal 1 halaman dan minimal setengah halaman dengan spasi 1,5. Apa saja isi latar belakang? Isi latar belakang terdiri dari 3 hal penting. Yang pertama, apa objek yang akan diteliti? Yang kedua, apa masalah yang ingin dibahas? Yang ketiga, apa solusi untuk masalah tersebut? Sebagai tambahan, sebuah latar belakang juga bisa menjadi lebih menarik jika menjelaskan yang pertama, metode yang sudah ada, yang kedua, kelebihan dan kekurangan metode yang sudah ada, dan yang ketiga, tujuan penelitian. Baiklah sahabat ilmiah, untuk membuat latar belakang yang baik dan benar, kita menggunakan model piramida terbalik seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Mungkin sebagian besar dari sahabat ilmiah belum memahami makna dari piramida terbalik. Namun saat ini kita tidak sedang membahas ilmu matematika tentang bangun ruang atau geometri. Piramida terbalik adalah model latar belakang yang kita susun mulai dari masalah umum dan diteruskan dengan masalah yang lebih khusus, kemudian mengerucut menjadi masalah inti yang langsung berkaitan dengan judul penelitian yang akan kita angkat dalam tulisan karya ilmiah kita. Adapun masalah umum menjelaskan fenomena yang mendasari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Fenomena tersebut didukung data atau fakta berupa penjelasan, tabel, atau gambar. Dijelaskan secara runtut sehingga melahirkan identifikasi masalah yang benar-benar akan diteliti. Selanjutnya, masalah khusus. Masalah khusus menjelaskan hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, atau teori-teori sehingga menghasilkan perbandingan, novelty, dan keterbatasan penelitian. Jelaskan pula gambaran metode analisis yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun bagian inti atau judul penelitian meliputi kesimpulan tentang pentingnya hasil penelitian bagi pihak atau kondisi tertentu
yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat dalam karya tulis kita. Jelaskan pula manfaatnya secara garis besar bagi perubahan yang lebih baik. Baiklah sahabat ilmiah, mari kita cermati contoh cara membuat latar belakang berikut ini. Kita mulai dari tema KIR tahun ajaran 2021-2022, yaitu inovasi sumber daya alam hayati lokal untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Masalah umum adalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sedangkan masalah khusus adalah bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Selanjutnya, bagian inti yang berkaitan dengan judul penelitian adalah berupa solusi tentang pemanfaatan daun dan buah jeruk purut atau Citrus hystrix untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Selanjutnya, mari kita cermati bagaimana mengisi setiap paragraf yang akan kita tulis pada bagian latar belakang. Yang pertama, penjelasan pada paragraf-paragraf awal harus dimulai dengan sesuatu yang umum, kemudian mengerucut kepada sesuatu yang khusus, kemudian lebih mengerucut lagi ke sesuatu yang lebih spesifik atau lebih khusus lagi yang mengarah ke judul karya ilmiah kita. Hendaknya semua penjelasan yang dibuat dalam paragraf harus berbasiskan bukti berupa data atau fakta yang dikutip dari berbagai jurnal penelitian sebelumnya yang bisa diperoleh dari berbagai sumber terpercaya di internet, buku, artikel majalah atau koran, wawancara narasumber, dan lain-lain. Baiklah sahabat ilmiah, tibalah kita pada bagian penugasan, yaitu membuat latar belakang. Silahkan mengerjakan latar belakang karya tulis ilmiah kalian dengan menggunakan model piramida terbalik sesuai dengan penjelasan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Selanjutnya, kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Baiklah sahabat ilmiah, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang penyusunan bab 1 bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan yang diawali dengan kata tanya, 5W, dan 1H, dan harus sesuai dengan topik atau judul penelitian yang ingin dibahas. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuat rumusan masalah yang baik? Untuk membuat rumusan masalah yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain adalah 1. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya, 5W, dan 1H. 2. Jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah atau ada data dan fakta. 3. Dituliskan secara jelas dan padat, atau tidak ambigu atau multitafsir. 4. Tidak bertentangan dengan hukum. 5. Masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis rumusan masalah. Secara umum ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif yang menanyakan suatu hal. Yang kedua, rumusan masalah komparatif yang membandingkan 2 hal atau lebih. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif yang menanyakan hubungan antara 2 hal. Baiklah sahabat ilmiah, selanjutnya mari kita cermati contoh rumusan masalah yang dibuat berdasarkan judul
pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19? Berikutnya kita memasuki bagian penugasan. Silahkan buat rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kalian sesuai penjelasan guru. Dan kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Baiklah sahabat ilmiah, apakah kalian masih bersemangat? Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga dari bab 1, yaitu tujuan penelitian. Berikut adalah pengertian dari tujuan penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Buckingham, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Yang kedua, menurut Locke dan kawan-kawan, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang Anda ingin dapatkan. Berikutnya, mari kita cermati tujuan penelitian secara umum dan khusus. Tujuan penelitian secara umum adalah 1. Untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. 2. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. 3. Sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah dilihat dari beberapa kategori, di antaranya 1. Penelitian yang bertujuan eksploratif, yaitu menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, bertujuan untuk pengembangan, di mana peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. 3. Untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan itu. 4. Sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan nama applied research. Baiklah sahabat ilmiah, mari kita cermati contoh tujuan penelitian yang dibuat berdasarkan judul pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Berikut contoh tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, membuktikan pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap COVID-19. Berikutnya, kita tiba pada bagian penugasan, yaitu silakan buat tujuan penelitian dari karya tulis ilmiah kalian sesuai penjelasan guru dan kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Baiklah sahabat ilmiah, tibalah kita pada bagian keempat dari bab 1, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua unsur kata, yakni hypo yang berarti sementara
dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Pada umumnya dalam suatu penelitian, hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau HA dengan hipotesis nol atau H0. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Ketika merumuskan hipotesis, peneliti menggunakan teori dan fakta ilmiah sebagai landasannya. Jenis hipotesis penelitian. Secara umum, hipotesis penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, hipotesis nol atau H0 atau hipotesis statistik. Hipotesis ini digunakan untuk pengukuran statistik dan interpretasi hasil statistik. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis nol sering disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik. Dinyatakan sebagai hipotesis nol apabila setelah diuji coba tidak terbukti benar. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja atau HA atau H1. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis penelitian yang menyatakan adanya suatu hubungan, pengaruh, dan perbedaan antara dua atau lebih variabel. Dinyatakan sebagai hipotesis alternatif apabila setelah diuji coba terbukti benar. Baiklah sahabat ilmiah, selanjutnya mari kita cermati contoh hipotesis penelitian berdasarkan judul pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Contoh hipotesis penelitian sebagai berikut. 1. Ada pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, daun dan buah jeruk purut dapat meningkatkan sistem imun tubuh karena memiliki kandungan vitamin C, flavonoid sebagai senyawa antioksidan, dan aroma khas yang menciptakan suasana rileks. Berikutnya, mari kita lihat penugasan untuk membuat hipotesis penelitian. Silakan buat hipotesis penelitian dari karya tulis ilmiah kalian sesuai penjelasan guru dan kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Baiklah sahabat ilmiah, tibalah kita pada bagian terakhir dari bab 1, yaitu bagian yang kelima adalah manfaat penelitian. Manfaat adalah apa yang akan orang lain atau pembaca rasakan, termasuk peneliti itu sendiri, tentang apa yang sudah dicapai atau yang digali dalam penelitian itu. Adapun manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian kalian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang kalian hasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca. Harapannya adalah hal yang positif terhadap permasalahan penelitianmu. Nah, dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Manfaat teoritis, yang belajar dari tujuan penelitian verifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut? Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu. Yang kedua, manfaat praktis, di mana
Manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Berikut mari kita cermati contoh penulisan manfaat penelitian berdasarkan judul pemanfaatan daun dan buah jeruk purut untuk meningkatkan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Contoh manfaat penelitiannya sebagai berikut. 1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang pengaruh pemanfaatan daun dan buah jeruk purut pada peningkatan sistem imun tubuh sebagai upaya pencegahan COVID-19. Kedua, memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memanfaatkan daun dan buah jeruk purut sebagai peningkat sistem imun tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah sahabat ilmiah, tibalah kita pada bagian akhir dari penugasan, yaitu membuat manfaat penelitian. Silahkan buat manfaat penelitian dari karya tulis ilmiah kalian sesuai penjelasan guru. Kirimkan tugas ini ke Google Classroom sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.